Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah, NIM 22010111. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model pengembangan konten digital dan multimedia. Dan ini merupakan salah satu tugas yang diberikan oleh dosen Ibu Dr. Anna Primaduniati, MPD, dalam mata kuliah Inovasi dan Teknologi Pendidikan. Nah, kemudian kita masuk pada slide-nya, yaitu di bagian slide pertama, yaitu mengenai komponen e-learning. Jadi, ada 3 bentuk atau ada 3 komponen e-learning, yaitu yang pertama yaitu teknologi, dan yang kedua perancangan pembelajaran, dan yang ketiga konten. Yang pertama, teknologi, yaitu di mana teknologi ini merupakan sesuatu yang sering digunakan atau bahkan setiap hari digunakan di kehidupan sehari-hari kita, atau bisa dibilang tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Teknologi yang dimaksud bisa berupa dengan alat-alat yang digunakan seperti komputer, internet, dan peralatan multimedia. Dan teknologi di zaman sekarang sangatlah beragam dan sangatlah berkembang. Kemudian kita lanjut pada komponen kedua, yaitu mengenai perancangan pembelajaran. Jadi ketika kita sudah menemukan atau menggunakan teknologi seperti komputer atau internet, di perancangan pembelajaran ini kita melakukan sebuah proses atau membuat sesuatu yang bisa digunakan dalam melakukan suatu proses pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Kemudian ada komponen yang ketiga, yaitu konten. Ketika kita sudah melakukan sebuah perancangan atau jenis pembelajaran yang ingin kita gunakan, maka selanjutnya kita akan membuat sebuah konten. Kontennya itu berisi berbagai macam format dan informasi yang tersaji melalui sebuah media, bisa dalam bentuk tulisan, gambar, audio, atau bahkan video. Dan kita bisa memberikan variasi atau konten-konten yang membuat ketika seseorang menontonnya atau melihatnya tidak merasa bosan atau jenuh. Kemudian kita lanjut pada slide ketiga. Di sini ditampilkan sebuah tabel, yaitu ada beberapa bentuk model e-learning. Ada 5 model. Model pertama yaitu online courses. Yaitu model ini digunakan ketika kita melakukan mata kuliah secara online di tempat masing-masing dengan menggunakan internet. Model ini memanfaatkan alat yang digunakan atau penunjang yang digunakan ketika kita melakukan mata kuliah secara online atau daring, atau bahkan secara offline dengan tatap muka di kelas. Kemudian model ketiga yaitu self-managed e-learning, yaitu di sini kita bisa belajar secara mandiri atau secara sendiri, bisa di tempat masing-masing di lingkungan sekitar secara online atau offline. Ketika belajar secara mandiri, secara online, kita bisa melihat video pembelajaran kita di YouTube maupun di Google atau internet. Kemudian model keempat yaitu live e-learning. Model ini sangat luas, artinya kita bisa belajar dengan berbagai orang atau di berbagai daerah, misalnya les belajar dengan online, seminar, atau menggunakan aplikasi Zoom atau Google Meet. Kemudian model kelima yaitu electronic performance support, yaitu model ini yaitu di mana kita diberikan tugas oleh guru atau dosen. Ketika kita ingin mengirim tugasnya, kita bisa menggunakan aplikasi Classroom, email, dan aplikasi penunjang lainnya. Kemudian di slide keempat yaitu ada bagian atau bentuk-bentuk dari media e-learning, yaitu ada dukungan sumber daya TIK yang dibagi menjadi 2, yaitu ada infrastruktur atau aplikasinya dan ada learning management system atau LMS.
Kemudian ada target atau orang yang akan menonton atau melihat konten yang kita buat. Kemudian ada organisasi e-learning yang akan dijelaskan di slide-slide berikutnya. Dan ada konten e-learning yang dibagi menjadi 3, yaitu modul e-learning atau model pembelajaran, kemudian ada materi e-learning, kemudian ada arsip training. Kemudian ada learning design atau perancangan desain atau bentuk dari pembelajaran yang ingin dibuat, ada narasumber, ada instruktional designer, ada instruktur, dan ada koordinator kelas atau training. Kemudian kita lanjut pada slide yang kelima, yaitu mengenai pengembangan konten. Kenapa konten itu penting atau sangat penting untuk dikembangkan atau dipelajari? Alasan pertama, yaitu tanpa konten tidak ada bahan ajar. Yang kedua, tanpa bahan ajar tidak ada instruksi atau panduan ajar. Dan yang ketiga, tidak ada interaksi atau tidak terjadi suatu pembelajaran. Kemudian kita lanjut pada slide yang ke-6, yaitu e-learning. E-learning atau learning with yaitu e-learning hanya bisa berjalan pada lingkungan yang mendukung proses pembelajaran, yang artinya ketika kita melakukan suatu pembelajaran dengan teknologi, misalnya kita di lingkungan yang terpencil atau lingkungan yang memiliki jaringan internet tidak mendukung, maka ketika kita menggunakan media pembelajaran dengan internet akan tidak berjalan lancar karena jaringan internet yang tidak baik atau tidak mendukung dalam proses pembelajaran. Kemudian kita lanjut pada slide yang ke-7, yaitu mengenai really it's all about me, yaitu arti dari slide ke-7 ini yaitu bahwa sungguh ini semua tentang saya, konten yang tepat untuk orang yang tepat, di waktu yang tepat, pada perangkat yang tepat, di konteks yang tepat, dan cara yang tepat, yang dimana kata-kata di atas saling terhubung, yang berkaitan dengan media pembelajaran atau e-learning. Kemudian kita lanjut ke slide ke-8, yaitu mengenai harapan saya mengenai belajar atau tentang belajar. Konten harus tersedia pada saat dibutuhkan, just in time. Cocok dengan cara saya belajar, just for me. Tersedia setiap saat, bisa diakses dari mana saja, kapan saja, interaktif, streaming, real time, asinkronus atau interaksi pembelajaran antara guru dan siswa yang tidak terjadi secara langsung, mengenal atau pervasif, memotivasi, emosional, kolaboratif, multimediaris media, terlibat strategis, memberdayakan, scalable, konsisten, efisien, dan cost effective atau keefektifan biaya. Kemudian kita lanjut ke slide ke-9, yaitu di sini ada beberapa gambar atau mengenai tingkat paling sederhana, yaitu domain konten atau kursus yang dibagi menjadi MPEG, yang artinya itu adalah internet atau streaming video atau sebuah CD. Kalau JPEG yaitu sebuah jenis data yang sering digunakan saat kita ingin berbagi suatu informasi. Kemudian PPT atau sebuah aplikasi presentasi yang bisa digunakan ketika kita ingin melakukan suatu pembelajaran secara online atau offline dan bisa ditampilkan. Kemudian PDF yang diambil dari singkatan Portable Document Format yang sering sekali kita temukan di dokumen dari internet. WAV berbentuk format file audio, kemudian DOC format dokumen Word atau versi lama, dan format file ini sudah digunakan sejak versi pertamanya, yaitu Word 1.0 di tahun 1983. Kemudian kita lanjut pada slide yang ke-10. Jadi di sini ada siklus konten e-learning, yaitu
itu dimulai dari konten existing atau konten yang sudah ada, kemudian tool authoring atau menggunakan kembali, kemudian tercipta sebuah cipta dan komponen, kemudian dirakit dan diupload dan akan tersimpan di penyimpanan atau di repository atau gudang, kemudian dilacak atau track atau penyampaian, dan juga akan masuk di katalog belajar dan kemudian ditemukan. Kemudian di slide berikutnya yaitu anatomi sebuah objek learning. Jadi ada suatu dasar ilmu kedokteran mempelajari bagaimana struktur atau bagaimana bagian posisi serta keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Itu tadi pengertian dari anatomi. Di sini ada sebuah gambar yaitu metadata. Di gambar ini ada di bagian tengah yaitu objektif, artinya objek. Objek tersebut mempunyai bagian yaitu yang pertama learning atau mempelajari, praktis atau praktik, esensi atau menilai sesuatu, dan itu saling terhubung dengan sistem manajemen dan data. Kemudian slide berikutnya yaitu mengenai ada gambar yaitu dengan ucapan selamat datang di Pulau Digital, dan ada dua suku yaitu ada suku asli dan ada suku pendatang. Kemudian kita lanjut di slide berikutnya yaitu ada gambar mengenai digital native. Jadi digital native itu artinya adalah sebutan untuk orang-orang yang lahir di era digital atau generasi milenial seperti generasi Z yang termasuk dalam kelompok digital native. Di gambar ini terdapat beberapa orang yang sedang menggunakan teknologi seperti menggunakan komputer, handphone untuk mengerjakan sesuatu. Kemudian kita lanjut pada slide yang ke-14, yaitu di sini terdapat beberapa gambar yaitu mengenai native atau pembicara. Di gambar ini ada wired atau kabel, ada wireless, nirkabel, mobile seluler, ada Google atau website, dan bisa digunakan untuk berbagi informasi atau bahkan berbagi perasaan. Kemudian di slide berikutnya yaitu sama dengan gambar, yaitu digital native learning, yaitu ada tugas atau problem set, ada beberapa website misalnya Google, Wikipedia, dan ada juga kolaborasi dan sharing bagaimana kita membagikan informasi atau membagikan sesuatu dengan menggunakan media internet. Kemudian di slide berikutnya itu yang isinya yaitu mengenai apakah itu berguna atau bagaimana kegunaannya. Di sini ada beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama, can I find it? Yang artinya dapatkah saya menemukannya? Kemudian desain yang dapat digunakan kembali, apakah itu akan berhasil? Dan bolehkah saya menggunakannya? Isi dari desain yang dapat digunakan kembali yaitu konteks dan pedagogi atau seni mengajar dan struktur atau presentasi. Kemudian di slide berikutnya, konten adalah inti. Jadi, konten yang menjadi objek. Konten adalah sesuatu dalam bahan ajar yang artinya adalah dihantarkan oleh bahan ajar dan kata-kata serta gambar yang digunakan untuk menghantarkan atau digunakan, dan informasi yang terkandung dalam bahan ajar yang diniatkan untuk mempengaruhi perubahan peserta didik dari sisi kognitif atau kegiatan mental yang membuat suatu individu bisa menilai dan mempertimbangkan sesuatu peristiwa. Kemudian slide berikutnya yaitu mengenai konteks diperlukan untuk memahami konten, yang artinya bahwa konteks yang merupakan sebuah wadah dan konten yaitu isi dari wadah tersebut. Jadi bagaimana kita bisa mengisi wadah tersebut dengan isi yang bermanfaat atau digunakan dengan baik. Kemudian slide berikutnya yaitu tadi sudah dijelaskan mengenai apa itu konten. Kemudian di slide ini dijelaskan apa itu konteks. Jadi konteks itu adalah bahasa budaya subjek
pengetahuan hubungan dengan bahan lain serta faktor-faktor yang diperlukan untuk menerjemahkan suatu bahan ajar. Kemudian pada slide ke-20 yaitu dijelaskan mengenai pedagogi. Jadi pedagogi itu mengenai pembelajaran atau bagaimana bahan ajar digital menjadi bagian penting atau strategi pembelajaran atau rancangan pembelajaran. Kemudian slide ke-21 yaitu yang menjelaskan mengenai struktur. Sambungan dari slide ke-20 yaitu struktur adalah bagaimana bahan ajar digital terstrukturisasi menjadi satuan kecil dan bisa dinavigasi serta diurutkan. Kemudian di slide berikutnya yaitu apa itu presentasi. Jadi presentasi itu adalah bagaimana objek dirender, diintegrasikan, dan unsur visual dan auditor digunakan untuk merender bahan ajar tersebut. Kemudian di slide berikutnya ada prinsip atau pemisahan layer. Di bagian prinsip atau pemisahan layer ini ada dua lapis, yaitu lapis perancangan pengajaran yang dibagi menjadi dua, yaitu konteks dan pedagogi. Kemudian lapisan kedua yaitu lapis perancangan bahan ajar yang terbagi menjadi dua, yaitu presentasi dan struktur. Kemudian di slide berikutnya yaitu mengenai best practice atau praktik terbaik. Artinya proses mengembangkan sesuatu dengan meluangkan waktu untuk membuat sebuah konten animasi. Ketika kita mempunyai waktu luang atau waktu kosong, kita bisa menggunakannya dengan membuat konten-konten yang beranimasi agar lebih menarik untuk dilihat. Kemudian ada beberapa pembahasannya yaitu mencoba memahami tool Macromedia Flash, kemudian menulis panduan untuk animasi bahan ajar, kemudian menulis panduan untuk membuat interaktivitas kuis. Kemudian di bagian slide berikutnya ada namanya benchmark. Jadi benchmark itu artinya adalah mengevaluasi hasil kerja atau hasil konten yang dibuat dan membandingkannya dengan tim lain. Kemudian di slide berikutnya yaitu tidak semudah yang dibayangkan. Di sini artinya media teknologi tidak selalu berjalan lancar atau tidak selalu sesuai dengan apa yang kita pikirkan, karena adanya mental gap atau kesenjangan mental, personal atau keunikan pribadi, fokus seseorang yang berbeda-beda, dan paradigma digital imigran atau orang yang lahirnya jauh sebelum adanya digitalisasi sehingga tidak terlalu paham mengenai media digital. Kemudian di slide berikutnya ada model operasional. Jadi model operasional ini atau komponen-komponen yang relevan atau yang dominan dari suatu masalah. Jadi ada PPT, narasi, audio, atau video digunakan dalam membuat sebuah media pembelajaran secara menarik. Kemudian lanjut ke autorintol yang artinya adalah aplikasi yang dirancang khusus untuk mengembangkan multimedia untuk kegiatan pembelajaran secara daring atau online. Setelah kita menggunakan aplikasi yang dirancang, kemudian kita ke HTML atau bahasa Markov standar untuk membuat halaman website, di mana HTML ini untuk membuat struktur website hingga menyusun format teks atau gambar pada halaman web. Kemudian Flash Presentation, yaitu sebuah program yang didesain khusus untuk digunakan dalam membuat animasi yang menarik. Yaitu kemudian ada SCORM yang artinya adalah seperangkat standar teknis untuk perangkat lunak e-learning. Dan setelah 3 komponen kemudian terhubung dengan LMS atau sebuah sistem yang membantu para guru merencanakan, mengelola bahan pembelajaran, membuat silabus, mengelola aktivitas belajar para siswa, mengelola nilai hingga menampilkan transkrip nilai. Kemudian kita lanjut pada slide berikutnya yaitu tool yang digunakan atau alat yang digunakan untuk memudahkan suatu pekerjaan, yaitu ada server atau suatu sistem komputer yang memiliki layanan khusus berupa penyimpanan data dan laptop atau desktop. Di laptop ini kita bisa menyimpan file dalam bentuk zip, kemudian PPT, audio atau video, kemudian narasi dan bagaimana kita merancang sebuah konten. Kemudian di slide berikutnya yaitu ada rancangan konten.
Jadi bagaimana kita merancang sebuah konten yang ingin kita buat, yaitu dengan menggunakan template rancangan mata kuliah e-learning, dan banyak sekali template yang bisa kita gunakan dan bisa kita cari di website Google dan template silabus. Kemudian di slide berikutnya ada organisasi e-learning. Jadi di organisasi e-learning ini ada 3 bagian, yaitu yang pertama perencanaan dan pengembangan sistem pembelajaran, divisi IT support, kemudian divisi content e-learning studio. Divisi IT support itu yaitu seseorang teknisi di sebuah organisasi atau perusahaan yang bertanggung jawab untuk menginstalisasi sebuah objek atau membuat sebuah peningkatan. Kemudian ada 3 objeknya, yaitu komputer atau software dan pengembangan sistem jaringan atau network system. Kemudian di bagian divisi konten dan e-learning studio, sebuah perangkat bahan ajar atau modul digital yang merupakan sumber utama kenyataan pembelajaran yang dilakukan dalam program e-learning. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu jadi ketika kita ingin menggunakan sebuah media teknologi, pasti ada orang yang meningkatkan atau mengevaluasi setiap kesalahan atau setiap kekurangan dalam media pembelajaran yang dibuat atau yang akan digunakan. Yaitu ada sumber daya manusia yang dibagi menjadi 3 sub pembahasannya, yaitu yang pertama bagian perencanaan dan pengembangan, kedua bagian dukungan IT, dan IT sistem support dan fasilitas, serta help desk. Kemudian bagian konten dan e-learning studio terbagi menjadi 2, yaitu animator atau multimedia designer dan video maker, yang sudah dijelaskan di bagian slide ke-31 di bagian organisasi e-learning. Kemudian kita lanjut di slide berikutnya, yaitu e-learning studio. Jadi e-learning studio itu dibagi menjadi penjelasan, yaitu mengorganisasikan pembuatan konten, mengelola proses produksi konten e-learning atau konten pembelajaran, mempaketkan dan mempublikasikan pada situs e-learning atau mengupload konten yang sudah dibuat. Kemudian kita lanjut di slide berikutnya, yaitu di sini ada sebuah gambar yang dimana salah satu media teknologi atau teknologi yang sering digunakan di zaman sekarang. Kemudian kita lanjut di slide yang terakhir, yaitu mengenai rujukan atau keterangan lanjutan mengenai suatu hal yang berdasarkan data. Jadi ada 2 rujukan, yaitu yang pertama Wagner atau membuat strategi konten pembelajaran atau perencanaan. Kemudian yang kedua ada Roxone atau merancang dan mengelola untuk digunakan kembali, dan yang sudah dijelaskan di slide-slide sebelumnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi model pengembangan konten digital dan multimedia di perguruan tinggi. Mohon maaf bila ada kesalahan saat saya menjelaskan. Sekian, terima kasih. Billahi fisabilillah wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.